Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat datang berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan. Pada sesi ini kita masih akan mendengarkan ulasan dari Bapak Kardinal tentang surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Melanjutkan sesi sebelumnya, ditegaskan lagi bahwa para pengikut Yesus diajak untuk hidup dalam ketaatan kepada iman akan Kristus Yesus. Ketaatan itulah yang membebaskan, yang memerdekakan pengikut Yesus. Ulasannya sangat menarik. Mari kita mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara terkasih, selamat malam. Moga-moga saudari-saudara sekalian tidak bosan kalau saya mengulang-ulang dengan alasan yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu agar kita mencoba memahami bagaimana Paulus di dalam surat kepada orang Galatia berusaha membela diri dan meyakinkan umat Galatia akan peranan Kristus sebagai Sang Penyelamat. Surat kepada jemaat-jemaat di Galatia ini kita perlakukan khusus karena kita ingat bagian yang pertama sebelum percakapan yang lalu, kita mulai dengan melihatnya sebagai surat. Jenis sastra surat. Ada salam, ada uraian, dan kemudian ada penutup. Dan yang terakhir kita bicarakan, kita melihatnya tidak pertama-tama sebagai surat, tetapi sebagai jenis pembelaan diri Paulus. Ia mengemukakan perkaranya apa, ia menjelaskan terjadinya persoalan itu bagaimana, selanjutnya tanggapan atas perkara, prinsip diungkapkan, dan prinsip terhadap perkara itu diuraikan dengan bukti-bukti, dan kemudian ada kesimpulan. Alasan dan bukti untuk perkara yang disampaikan oleh Paulus itu menanggapi prinsip yang dapat kita temukan pada bab 2 ayat 16. Sebetulnya itulah yang paling penting yang kita pegang. Tetapi kalau tanpa bukti, apalagi bukti pada zaman itu, lalu prinsip itu pasti sulit untuk diterima. Maka saya ulang lagi, prinsip yang mau dinyatakan oleh Paulus, yang tidak terikat pada zaman itu, tetapi menjadi pokok keyakinan iman kita sampai sekarang, itu dirumuskan di dalam Galatia bab 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ini intinya. Jadi orang tidak diselamatkan pada waktu itu dengan menjalankan hukum Taurat. Dan sekarang sama, kita tidak diselamatkan karena jasa-jasa kita saja, apapun itu, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, untuk itu dia mengemukakan berbagai macam bukti. Bukti pertama, ia sebut pengalaman orang Galatia. Sebelum Taurat datang, mereka hidup dalam iman akan Yesus Kristus. Kemudian disusul dengan bukti-bukti Alkitabiah. Bukti Alkitabiah yang pertama dikemukakan
pada bab 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham dibenarkan karena percaya. Dan Taurat itu datangnya sesudah Abraham. Maka Taurat tidak mempunyai peran untuk membuat orang benar di hadapan Allah. Hanya iman yang membuat orang benar di hadapan Allah. Nah, karena itu, karena orang dibenarkan oleh iman, siapapun yang beriman itu dibenarkan, termasuk pada zaman itu yang menjadi masalah pokok saudara-saudara kita yang bukan Yahudi. Itulah yang dikatakan di dalam bab 3 ayat 8. Dan kitab suci, yaitu yang dikatakan tadi, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan dibenarkan. Jadi dua argumentasi, satu, Taurat tidak menyelamatkan, tetapi iman. Yang kedua, karena itu orang-orang yang bukan Yahudi, yang tidak mengenal Taurat, juga dibenarkan oleh iman. Itulah kesimpulan yang ditulis oleh Paulus pada bab 3 ayat 9. Jadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saya kira argumentasinya sangat logis. Sekarang pembuktian Alkitabiahnya dibalik. Apa yang dimaksud? Bab 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, sekarang yang dicecar adalah hukum Taurat. Orang yang hidup di bawah Taurat itu hidup di bawah kutuk. Kok bisa? Paulus berkata begini, dia mengutip kitab suci. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi argumentasinya itu bulat sekali. Karena apa? Ya alasannya karena Paulus itu ahli Taurat. Jadi dia bisa menggunakan segala macam bahan yang ada di dalam Taurat itu untuk membela kebenaran Injil. Argumentasi Alkitabiahnya masih ditambah. Kecuali yang dikutip tadi itu dari kitab Ulangan bab 27 ayat 26. Pada ayat 11 dia mengutip ayat lain lagi. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Itu kutipan dari kitab Nabi Habakuk bab 2 ayat 4. Argumentasinya tambah lagi. Kristus itu telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena apa? Karena dia rela menjadi kutuk. Orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Itu ayat 12 dan ayat 13. Kutipan dari kitab Imamat bab 18 ayat 5 dan kutipan dari kitab Ulangan bab 21 ayat 23. Jadi argumentasinya berputar-berputar dan Alkitabiah. Kita bisa membayangkan pada zaman itu argumentasi dengan cara itu sangat lazim, membuktikan suatu dalil dengan ayat-ayat kitab suci Perjanjian Lama. Kesimpulannya ada pada ayat 14.
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Masih dilanjutkan lagi dengan argumentasi lain. Argumentasi berdasarkan gambaran tentang wasiat. Ayat 15. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Apa itu? Wasiat. Suatu wasiat yang telah disahkan. Sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahkan oleh seorang pun. Wasiat. Wasiatnya mana? Janji kepada Abraham. Janjinya mana? Janjinya pada ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tunggal. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, jamak, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi janji kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi semua bangsa, itu diberikan kepada keturunannya. Dan keturunannya siapa? Keturunannya adalah Kristus. Jadi kesimpulannya, berkat Abraham, pembenaran Abraham, itu diberikan kepada semua orang berkat Kristus. Logis, tapi kalau kita sendiri pasti tidak akan sampai kepada pembuktian seperti itu. Nah, kalau memang benar Yesus adalah sumber berkat, sumber pembenaran, lalu Taurat fungsinya apa? Itu ditanyakan pada ayat 19. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Kan hukum Taurat ada dan berperan. Dijawab oleh Paulus pada ayat 23 dan 24. Ayat 24 bunyinya begini. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, jadi keturunan Abraham itu sudah datang. Karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Itu argumentasi berikutnya. Nah, sekarang argumentasi yang positif. Tidak menyerang hukum Taurat, tetapi peranan Kristus. Bab 4 ayat 1 sampai 11. Tadi menggunakan gambaran wasiat, sekarang menggunakan gambaran ahli waris. Bab 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sekalipun ia tidak berbeda, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Jadi, sebelum Kristus datang, dewasa, kita semua adalah ahli waris. Tetapi
belum dapat menerima warisan. Kita masih berada hidup sebagai hamba. Itulah yang dikatakan di dalam bab 4 ayat 1. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Demikian juga kita. Nah, sekarang kitanya bagaimana? Bab 4 ayat 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Takluk kepada roh-roh dunia itu artinya apa? Bab 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Itu ketika belum dewasa. Apa itu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang bukan Allah? Misalnya ayat 10 bab 4. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Jadi kira-kira itu ilmu klenik. Jadi bukan percaya kepada Allah yang menyelenggarakan sejarah, tetapi masih hitung-hitungan ilmu-ilmu seperti itu. Nah, sekarang orang Galatia sudah dianggap dewasa. Itulah yang dikatakan pada ayat 5 bab 4. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Sebelum Kristus, kita semua adalah hamba, ahli waris tetapi belum dewasa, sama dengan hamba. Ketika Kristus datang, kita diterima menjadi anak karena Yesus diutus untuk menebus orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat. Itu pembuktian dari Alkitab. Sekarang, nah, kelihatannya kita sampai di sini percakapan yang lalu. Selain bukti-bukti Alkitabiah, Paulus juga menggunakan argumentasi tanda petik emosional, afektif, hubungan antara Paulus dengan jemaat di Galatia. Bagaimana cara berpikirnya atau apa sebetulnya yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus? Ada beberapa langkah supaya mudah diikuti. Bab 4 ayat berapa ini? 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Nah, di balik kalimat ini, Paulus ingin mengatakan begini, saudara-saudaraku orang Galatia, sebetulnya ketika saya singgah di tempatmu itu tidak saya sengaja. Karena Paulus itu biasanya mengunjungi kota-kota besar, sehingga pengaruhnya nanti juga besar. Sementara Galatia dilewati, karena Galatia itu wilayah yang luas, yang terdiri dari bukan kota-kota seperti Korintus, Filipi, dan sebagainya. Tetapi wilayah yang dalam arti tertentu tidak strategis untuk pewartaan Injil. Jadi kebetulan Paulus sakit lalu harus singgah di antara orang-orang Galatia ini.
sakitnya apa? Sakit pada tubuhku itu. Nah, tidak dikatakan hanya sakit pada tubuhku, tapi bisa diperkirakan. Waktu itu kita sudah melihat bab 4 ayat 14. Bab 4 ayat 14. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Lalu masih ditambah ayat 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Jadi rupa-rupanya sakit mata. Begitu baik orang-orang Galatia itu, sampai mau memberikan matanya, mata mereka, sebagai ganti mata Paulus yang sedang sakit itu. Bagus sekali. Dan dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan yang lemah, apa yang diterima oleh Paulus dari orang-orang Galatia? Masih bab 15. Bab 14. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Hebat sekali. Itu zaman dulu. Ketika Paulus datang, tidak sengaja mewartakan Injil, sambutannya begitu hebat. Apa yang terjadi sekarang? Ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Dulu begitu, sekarang Paulus dianggap sebagai musuh. Apa yang dialami Paulus? Ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Menjadi sangat sedih Paulus karena sikap orang-orang Galatia yang baru. Meskipun demikian, Paulus tetap ingin menyelesaikan masalahnya. Itulah yang dikatakan pada ayat 20, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Jadi, di balik kalimat ini, Paulus mengatakan, dulu kamu begitu, sekarang kamu begini, baiklah saya datang kepadamu untuk berbicara bersama mengenai masalah ini. Nah, apakah Paulus sungguh-sungguh sampai berbicara dengan mereka? Kita semua tidak pernah tahu. Pokok dari argumentasi pribadi ini ada sebetulnya pada ayat 12. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Maksudnya, ketika Paulus datang ke Galatia, Paulus menyesuaikan diri dengan cara hidup orang-orang Galatia. Sekarang dia minta supaya orang-orang Galatia juga menyesuaikan diri dengan cara hidup Paulus. Sesudah argumentasi pribadi itu, Paulus masih kembali lagi dengan argumentasi Alkitabiah. Jadi karena masalahnya ini besar, maka segala macam ilmu kitab suci
digunakan oleh Paulus untuk membela Injilnya. Bukan pertama-tama sebetulnya membela pribadi. Argumentasi apa lagi yang dikemukakan oleh Paulus? Argumentasi Alkitabiah. Memakai gambaran Hagar dan Sarah. Bab 4 ayat 22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Sudah jelas. Begitu pula anak-anak mereka, ayat 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka oleh karena janji. Jelas sekali. Nah sekarang yang ruwet sekali, itu argumentasinya. Kita baca pelan-pelan untuk melihat ruwetnya bagaimana jalan pikiran Paulus itu. Ayat 24. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ini pasti kalau membaca ini orang-orang Yahudi sangat marah. Karena apa? Argumentasi ini dibuat-buat. Tidak ada seorang Yahudi pun yang menerima bahwa mereka itu adalah keturunan Hagar. Tidak ada, marah mereka. Bagi orang-orang Yahudi, hanya ada 1 perjanjian. Paulus mengatakan ada 2 perjanjian. Perjanjian yang satu itu adalah perjanjian Sinai, yang adalah perjanjian antara Allah dan Israel, yang adalah anak Iska, bukan anaknya Ismail. Ruwet kan? Tetapi nanti apapun argumentasinya, itu tujuannya sangat jelas. Tetapi itu sebentar lagi. Jadi kemudian pada ayat 26, tetapi Yerusalem surgawi, tadi kan disampaikan pada ayat sebelumnya itu, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Yerusalem sekarang itu kan kota orang-orang Yahudi. Dilawankan dengan Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Lalu memakai argumentasi lagi Alkitabiah pada ayat 27, itu dari Yesaya bab 54. Jadi ruwet bukan? Jadi sama kira-kira begini. Paulus ingin mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang ikut di dalam perjanjian Sinai, yang tinggal di Yerusalem sekarang, itu adalah anak-anak hamba. Itu artinya keturunannya Ismail. Sementara orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus itu adalah anak-anak Iska, anak perjanjian Yerusalem surgawi. Itulah sebetulnya yang mau dikatakan. Jadi argumen apapun
yang dia ambil, argumen apapun, seperti apapun ruwetnya, kesimpulannya ada pada ayat 28. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Iskak adalah anak-anak janji. Jadi diubah. Gambaran Paulus mengubah semuanya. Seharusnya yang adalah anak-anak janji keturunan Iskak itu adalah orang-orang Yahudi. Sementara yang keturunan Ismail itu lain lagi. Paulus mengatakan tidak begitu. Yang adalah keturunan Iskak adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sementara orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus itu adalah keturunan hamba yang adalah Hagar. Kalau dipahami seperti itu, argumentasi ini pasti sangat-sangat membuat orang-orang Yahudi tidak suka, marah. Mereka tidak mengakui perjanjian baru. Diulangi lagi pada ayat 31, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, maksudnya Hagar, melainkan anak-anak perempuan merdeka, Sarah dan anak-anak Iskak. Nah, yang sulit juga adalah ayat 29 sampai 30. Seperti dahulu dikatakan begini, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian pula sekarang. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Jadi pikirannya begini, itu ada kutipan kitab suci, nanti dibaca supaya tahu argumentasinya. Kitab Kejadian bab 21. Ceritanya begini. Seperti dulu, Sarah minta agar Abraham itu mengusir Hagar dan anaknya, karena iri pasti. Demikian juga, nah ini yang terselubung. Paulus minta supaya orang-orang Galatia mengusir orang-orang Yahudi yang membuat kisruh itu dari Galatia. Ya, kita tidak ingin membuat kekerasan dengan argumentasi kitab suci tentu saja, tetapi kira-kira pikirannya begitu. Seperti dulu, Sarah minta kepada Abraham untuk mengusir Hagar dan anak-anaknya. Dalam argumentasi tadi kan, orang-orang Yahudi itu keturunan hamba ini. Demikian juga Paulus minta dengan argumentasi kitab suci itu supaya orang Galatia mengusir orang Galatia yang adalah anak janji, mengusir orang-orang Yahudi yang adalah anak-anak hamba menurut argumentasi Paulus, supaya tidak mengacau di Galatia. Nah, argumentasi Alkitabiah selesai sampai di situ. Jadi pokoknya itu sebetulnya jelas. Hanya pada waktu itu, pokok itu mesti diargumentasi dengan segala macam cara yang meyakinkan. Dan dalam hal ini, Paulus punya pengetahuan. Dia adalah seorang Yahudi dari mazhab Farisi, murid Gamaliel, seorang guru yang sangat istimewa,
menggunakan segala macam yang dia tahu untuk membela iman yang menyelamatkan, iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Argumentasi selesai, yang sulit-sulit selesai. Sekarang akan mudah menjadi jelas pemahamannya, tetap sangat sulit melakukannya. Karena ini konsekuensi moral dari keyakinan iman seperti itu. Dan kita semua tahu yang namanya konsep itu, apalagi yang baik-baik itu gampang diterima dalam pemahaman. Tetapi ketika masuk di dalam bagaimana itu sungguh-sungguh dilaksanakan, itu soal lain lagi. Nah, kesimpulan praktis dari argumentasi itu ada pada bab 5 ayat 1 sampai bab 6 ayat 10. Kita singkat-singkat saja. Yang tadi kita bicarakan itu kan adalah anak merdeka, anak hamba. Paulus sudah mulai bicara tentang kemerdekaan, anak janji. Nah, itulah yang diangkat sebagai konsekuensi pertama dari iman akan Yesus Kristus. Prinsipnya ada pada bab 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Prinsipnya jelas seperti itu. Dan orang-orang Galatia diminta untuk memilih. Ayat 3 sampai ayat 5. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Muncul lagi argumentasi yang sebetulnya tinggal memberikan nasihat-nasihat saja yang baik-baik, tidak usah argumentasinya kan sudah selesai. Tetapi itulah yang namanya hati yang meluap, atau bahasa lainnya sudah seluruh jiwa, raga, pikiran, batin terlibat di dalam perdebatan itu, muncul lagi. Dan bahkan masih menyerang lawan-lawannya. Pada bab 5 ayat 9, sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Sedikit saja orang-orang yang mengacau, kamu bisa rusak, hati-hati, kira-kira begitu. Dan diulang lagi untuk kesekian kalinya, kata-kata yang sangat keras pada bab 5 ayat 12. Baiklah mereka yang menghasut kamu, mengebirikan saja dirinya. Kurang kasar apalagi itu. Itu prinsip dari kemerdekaan. Selanjutnya adalah praktek kemerdekaan. Hidup menurut daging, itu yang mengikuti hukum Taurat, dan hidup menurut roh. Hidup yang berdasarkan iman akan Yesus Kristus. Bab 5 ayat 16 sampai 20 isinya itu, nanti silahkan baca sendiri. Ayat 19 sampai dengan ayat 21 adalah contoh-contoh dari orang yang hidup menurut daging, artinya budak. Orang-orang yang tidak dimerdekakan oleh Kristus atau tidak mengalami pembebasan oleh Yesus Kristus. Selanjutnya ayat 22 sampai 25 adalah buah-buah hidup di dalam roh. Saya kira sangat jelas. Sudah sering dibacakan.
Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Itu konsekuensi dari orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dibebaskan menjadi orang-orang merdeka, dan orang-orang yang merdeka itu dikaruniai roh. Dan kalau roh bekerja sungguh-sungguh di dalam diri seseorang, buahnya adalah ini. Bab 6 ayat 1-10 menarik. Prinsipnya adalah ayat 2, bagian yang terakhir. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hidup di dalam roh dan memenuhi hukum Kristus itu artinya sama. Kalau dilihat, ini hal-hal yang sangat sederhana sehari-hari. Misalnya kita lihat ya, buah roh tambahan dari yang sebelumnya, bab 6 ayat 1. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Konkret, hidup menurut hukum Kristus itu ya mengampuni. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saling menolong itu artinya hidup menurut hukum Kristus. Tidak sombong. Ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Hidup tidak otentik karena sombong. Ayat 4-5, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, membanding-bandingkan. Sering terjadi bukan seperti itu, ini kok begini, dia begitu dan sebagainya. Tidak membanding-bandingkan. Menurut istilah Paus Fransiskus tidak suka bergosip. Nah, ayat 6 ini yang menarik. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini namanya minta stipendium. Membagi dengan orang yang mewartakan firman. Dan selanjutnya, kesimpulannya ayat 9, umum. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ayat yang ini, yang terakhir ini, kadang-kadang bisa memberi jawaban pada pertanyaan yang aktual. Di misalnya kegiatan-kegiatan gereja itu kan ditujukan khususnya kegiatan-kegiatan karitatif dalam gereja Katolik kan ditujukan kepada siapapun. Aksi puasa pembangunan itu untuk siapapun. Tidak pandang bulu agamanya apa, latar belakangnya bagaimana. Nah, kadang-kadang muncul dari antara saudara-saudara kita umat Katolik sendiri, kenapa umat Katolik sendiri yang juga mengalami hal yang sama, kekurangan, kurang beruntung dan sebagainya, kurang diperhatikan. Maka ada beberapa gerakan di dalam jemaat yang memang secara khusus memberi perhatian kepada umat Katolik sendiri. Nah, kadang-kadang gerakan seperti ini diberi catatan kok eksklusif.
Nah, ayat ini bisa dipakai sebagai landasan bahwa komunitas-komunitas gereja Katolik juga bisa, tidak harus dan tidak boleh mengharuskan kegiatan-kegiatan karitatif seperti itu berbuat baik kepada semua orang. Itu tidak boleh dihilangkan, inklusif, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau mau tidak usah dibaca terutamanya. Kalau mau, tetapi itu yang ditulis oleh Rasul Paulus di situ. Penutupnya, ini juga seru. Bab 6 ayat 11 sampai 18. Emosi atau ungkapan Paulus ini belum selesai pada penutup ini. Pertama, dia mengatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Betapa besarnya huruf-huruf. Jadi dari sini kita bisa melihat, membayangkan, seperti dosen saya dulu waktu saya masih belajar, kalau dia menulis buku itu dia tidak menulis sendiri. Dia baca macam-macam buku, menyimpan ilmunya di dalam kepalanya, lalu dia omong saja. Sekretarisnya yang menulis. Baru sesudah semuanya selesai dia periksa. Nah, rupa-rupanya Paulus juga begitu. Sudah ditulis oleh sekretarisnya dan ditutup oleh Paulus sendiri dengan huruf-huruf yang besar. Nah, kenapa hurufnya besar? Nah, saya juga tidak tahu. Tetapi beberapa tafsiran adalah waktu itu Paulus sudah sedikit banyak tidak melihat. Itu nanti yang dikatakan pada ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Dirubahnya ketika dia dilempari batu, ketika dia dimasukkan penjara dan diapakan lagi kita tidak tahu. Karena usianya, karena perjalanannya. Lalu ada tanda-tanda milik Kristus. Artinya mungkin bekas luka, mungkin kaki yang terlalu banyak dipakai untuk berjalan kaki sekian tahun. Tanda-tanda milik Kristus. Nah, ketika dia menulis penutup surat ini, rupa-rupanya matanya juga sudah mulai kabur, sehingga kalau kita tidak begitu melihat itu kan menulisnya bisa ke atas, bisa ke bawah, ukurannya tidak ngerti. Terserah mau ditafsirkan bagaimana. Tetapi yang penting adalah Paulus emosi lagi. Mau menutup suratnya, tinggal menyampaikan salam, ingat lagi masalahnya apa? Ayat 13. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Maksudnya begini, orang-orang Yahudi yang datang dari Yerusalem minta supaya orang-orang Galatia mengikuti adat istiadat Yahudi. Nanti orang-orang itu bisa bercerita, kami berhasil membuat orang-orang Galatia mengikuti adat istiadat Yahudi. Ya, Paulus berpikirnya seperti itu. Dia tidak bermegah seperti orang-orang ini. Karena apa? Karena Paulus punya kemegahan sendiri. Ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Masih membandingkan lagi. Orang-orang Yahudi itu punya nafsu untuk menjadi orang hebat karena
berhasil mengyahudikan orang-orang Galatia. Perkara-perkara begitu saya tidak berminat. Karena kemegahanku satu-satunya adalah salib Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya yang paling penting bab 6 ayat 15. Bab 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Hebat sekali. Akhirnya kata-kata kunci itu muncul. Ciptaan baru. Sesudah menutup, sebetulnya ditutup di sini bagus sekali. Tetapi ayat 17 masih ingat lagi. Tetapi selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Tuh. Dalam bahasa Jawa muntap lagi. Sesudah itu baru surat ini ditutup dengan salam yang sangat pendek. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Selesai. Nanti pokok yang ada di dalam surat Galatia itu akan diolah lagi secara lebih sistematis di dalam surat kepada orang Roma. Surat itu panjang, nanti kita bicarakan yang paling akhir. Karena apa? Karena surat kepada orang Roma itu boleh dikatakan sintese seluruh pandangan Paulus mengenai siapa Yesus Kristus dan konsekuensinya bagi orang beriman. Kesimpulan. Masih menyimpulkan lagi, sekali lagi. Di dalam surat yang tadi kita lihat, pada bab 4 ayat 20, Paulus itu menyatakan ingin kembali ke Galatia. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan cara yang lain. Nah, apakah Paulus kesampaian pergi ke Galatia itu? Rasa-rasanya tidak. Karena kalau surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di Efesus dalam perjalanan misi yang ketiga, kita ingat ceritanya di dalam Kisah Para Rasul. Sesudah itu Paulus pergi, akhirnya mulai perjalanan misi yang ketiga. Pada bab 18 ayat 23 Kisah Para Rasul, pergi ke Yerusalem, ditangkap, dan tidak pernah menjadi orang merdeka lagi. Kita juga tidak tahu, tidak pernah ada sumber yang memberitakan, sesudah orang Galatia membaca surat ini, reaksi mereka seperti apa. Tidak tahu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, surat ini pada dasarnya pada zaman itu, ketika surat ini ditulis, memang mengungkapkan konflik antara Paulus dan orang-orang Galatia sebagai surat. Tetapi sebagai kitab suci, dalam proses yang dulu pernah kita bicarakan, surat ini dibacakan di berbagai macam daerah, disejajarkan dengan kitab suci Perjanjian Lama, lalu ada kumpulan surat Paulus, akhirnya oleh gereja dinyatakan sebagai kitab suci dengan syarat-syarat yang kita pelajari di dalam Dei Verbum. Yang diungkapkan di sini adalah satu tahap yang sangat menentukan di dalam perkembangan ajaran
dan kesadaran iman gereja. Penting sekali. Tahap yang menentukan di dalam perkembangan ajaran dan kesadaran akan iman. Itu yang pertama. Intinya apa? Keselamatan itu bukan hasil dari usaha manusia, seperti apapun hebatnya, tetapi adalah berkat iman akan Yesus Kristus. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan kita, tetapi kita diselamatkan oleh Kristus. Nah, di dalam iman akan Kristus itu pasti yang namanya perbuatan kita punya tempat, tetapi bukan tempat yang menentukan. Kadang-kadang gambaran-gambaran seperti itu tanpa sadar itu diucapkan di dalam kata-kata. Yang selalu saya pakai sebagai contoh adalah ketika kita mendengar sambutan orang melepas jenazah. Semoga almarhum atau almarhumah mendapat ganjaran setimpal dengan amal baiknya. Coba silahkan merenungkan di balik kata-kata itu ada faham keselamatan yang seperti apa. Apakah itu faham yang saya tidak tahu, saya hanya mengajukan saja sebagai contoh untuk diskusi. Kalau tidak setuju dengan saya, tidak apa-apa. Tapi saya yakin di balik kata-kata itu ada ungkapan yang tidak disadari bahwa kalimat seperti itu dapat memberi kesan orang ini percaya kepada keselamatan yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri, ganjaran yang setimpal dengan amal baiknya. Itu yang pertama. Faham tentang ajaran, perkembangan ajaran, dan kesadaran iman. Yang kedua, di balik surat ini ada perjuangan yang sangat berat bagi komunitas murid-murid Yesus mencari identitasnya. Bagi kita sekarang rasanya tidak terlalu sulit. Identitas Katolik itu ya struktur gereja Katolik ini misalnya. Ajarannya ada katekismus gereja Katolik. Lalu ajaran-ajaran berikutnya ada ajaran sosial gereja, ada ensiklik, macam-macam. Identitas kita sudah jelas. Kita jarang berpikir bahwa kalau gereja Katolik sekarang menjadi seperti ini, nah, periode awal, khususnya yang diwakili periode Paulus berkonflik dengan orang-orang Galatia, itu adalah saat yang sangat menentukan. Faham seperti ini dapat mudah mengajak kita untuk bersyukur atas karya penyelamatan Allah sepanjang sejarah. Maka kadang-kadang saya juga mengatakan, mari kita menulis Kisah Para Rasul bab 29. Kisah Para Rasul yang ada di dalam teks kita itu selesai pada bab 28. Tapi sejarah gereja kan masih berkembang. Itulah Kisah Para Rasul tanda petik bab 29. Dan yang menulis siapa? Ya kita-kita yang sekarang hidup di dalam zaman sekarang ini. Sehingga identitas gereja Katolik menjadi semakin jernih dalam sejarah. Butir yang berikutnya adalah bagi kita sekarang mudah sekali mengatakan bahwa gereja Katolik itu terbuka untuk siapapun. Keselamatan itu tak terikat pada suatu bangsa. Itu kita sekarang. Zaman dulu perkaranya berbeda sekali. Karena
ada bangsa yang menganggap dirinya bangsa yang terpilih. Yang lain-lain tidak terpilih. Maka keselamatan ya hanya untuk bangsa itu. Bagi kita itu bukan soal. Tetapi dari soal menjadi bukan soal, itu ada periode yang sangat menentukan di dalam sejarah. Kita bersyukur atas warisan itu. Dan yang terakhir, yang tadi saya katakan, gampang kita berbicara mengenai imannya begini, konsekuensinya secara moral begitu. Teks ini, surat kepada orang Galatia ini, menunjukkan dengan sangat jelas adanya tegangan yang sangat besar, mungkin ketegangan ya, antara hidup menurut hukum dan hidup menurut roh. Ketegangan itu masih ada di dalam gereja Katolik sekarang juga. Ada yang tidak mau perubahan. Di dalam gereja Katolik misalnya banyak yang tidak menerima Konsili Vatikan II. Sampai sekarang. Karena apa? Karena mempertahankan faham-faham tertentu mengenai gereja, mengenai sakramen, mengenai hidup berkeluarga, macam-macam dipertahankan menurut yang sudah diyakini sebagai inilah warisan iman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Paus Yohanes ke-23 membuka gereja itu, adjornamento, menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Konflik, hidup berdasarkan aturan hukum dan hidup berdasarkan roh yang membebaskan. Sama seperti Paus Fransiskus sekarang, dunia kagum dengan beliau. Tetapi di lingkungan gereja Katolik sendiri, ada yang tidak mengakui dia sebagai paus. Karena pembaharuan. Kalau Paus Yohanes ke-23 berbicara mengenai adjornamento, menyesuaikan diri dengan zaman, Paus ini menggunakan istilah lain. Bahasa Inggrisnya reinventing. Jadi kembali kepada pokok hidup gereja itu Yesus Kristus. Menemukan kembali gereja yang sejati. Sebelum diwarnai dengan macam-macam pengaruh dalam akhir arus zaman itu. Bukan hanya Paulus yang mengalami ketegangan itu, gereja Katolik sampai sekarang masih mengalami tegangan itu. Dan di Keuskupan Agung Jakarta kira-kira sama. Ada macam-macam hal dalam masa pandemi ini yang dicari sebagai jalan keluar untuk melayani Tuhan dengan melayani umat, tetapi bagi orang lain itu dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum. Tegangan seperti ini tidak akan pernah selesai. Dan yang terakhir, teks ini juga berbicara secara mendasar mengenai satu pokok yang sangat-sangat penting, yaitu tentang kemerdekaan. Masalah kemerdekaan akan menjadi sangat aktual pada zaman sekarang kalau kita menghubungkannya misalnya dengan demokrasi, kebebasan berbicara misalnya. Nah, kebebasan berbicara itu mau diberi sifat apa? Apakah asal bebas, semau-maunya, tidak ambil pusing, menyebarkan kebohongan, atau bagaimana? Konkret kan? Kita bicara tentang kemerdekaan. Nah, Paulus itu memberi pedoman yang yang prinsip dapat kita baca
Misalnya pada bab berapa ya? Yaitu jangan jemu-jemu berbuat kasih menurut hukum Kristus. Kemerdekaan itu harus dilaksanakan, wujudnya, dasarnya adalah iman, wujudnya adalah kasih. Nah, kalau kita omong tentang demokrasi, kebebasan ini, kebebasan itu, kalau mau berpegang pada kata-kata Paulus adalah kebebasan itu dasarnya iman, karena yang membebaskan kita, memerdekakan kita adalah Kristus. Dan kemerdekaan itu akhirnya harus diwujudkan di dalam pelayanan kasih. Dengan demikian, kita mengakhiri pembicaraan kita mengenai surat kepada jemaat di Galatia. Panjang, diulang-ulang, moga-moga menjadi semakin jelas dan tidak membosankan. Nanti percakapan yang akan datang kita mulai dengan surat yang lain, 1 Korintus dan 2 Korintus. Lalu kita pelan-pelan maju lagi. Terima kasih, selamat malam. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik bukan ulasan sesi ini. Menjadi jelas bahwa pewartaan kabar gembira, pewartaan Injil Kristus Yesus, membebaskan dan memerdekakan. Dan juga Rasul Paulus membawa kabar gembira kepada jemaat universal, jemaat non-Yahudi. Dan buahnya adalah warta iman, warta gembira dan keselamatan sampai kepada kita hari ini dan akan terus bertumbuh berkembang sampai akhir zaman. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi berikutnya di Senin minggu depan. Mari kita mohon rahmat Tuhan untuk mengakhiri sesi ini. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas dicurai rahmat kesehatan, perlindungan, damai sejahtera, dan berkat-Nya yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.